Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kali ini hari Jumat 20 November tahun 2020, Daring Prakarya kelas 9 SMP Negeri 1 Pancur Batu. Masih tetap melalui daring penyampaian pelajaran kita, walaupun tampaknya keseriusan kamu semua sangat memprihatinkan di dalam mengikuti pelajaran daring prakarya. Khususnya saya lihat yang sangat memprihatinkan. Apapun ceritanya, ini adalah fakta ketidakseriusan. Dan berulang-ulang saya katakan, tidak ada nilaimu jika kamu tidak mengikuti daring dengan serius. Kalau kamu tidak bekerja atau tidak ikut daring, inilah yang menjadi masalah akan kamu hadapi nanti. Baik, saya sebelum memulai pelajaran, saya mau informasikan kepada kamu bahwa pada minggu yang lalu, yang ikut dalam melaksanakan tugas daring prakarya pada hari Jumat yang lalu, yang saya bisa catat, yang masuk tepat waktu, batasnya sampai jam 12 hari Jumat siang adalah kelas 91 hanya 2 orang. Kelas 91 hanya 2 orang. Kelas 92 1 orang. Kelas 93 3 orang. Kelas 94 ada 1 orang. Kelas 95 hanya 6 orang. Kelas 96 2 orang, dan kelas 97 yang terbanyak adalah 7 orang. Semuanya hanya 22 orang. Walaupun di dalam membuka YouTube Pak Pepi ini ada 131, saya ulangi, yang membuka YouTube pelajaran kita ini ada 103 kali. 103 kali di dalam catatan, di dalam hal membuka YouTube ini. Berarti yang bilang oke Pak, ada 12 orang. Tetapi tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ada 12 orang mengerjakan oke Pak, yang mengatakan oke Pak, siap Pak, selamat pagi Pak, tapi tidak mengerjakan tugas. Ada 12 orang. Yang perlu kamu ketahui, sebentar lagi kita akan mengikuti penilaian akhir semester. Semua yang sudah kita berikan pelajaran itu, salah satu yang keluar dari pelajaran pas itu, soal-soalnya adalah yang sudah pernah kita pelajari ini. Baik, kali ini sampai kita ke halaman 95 sampai ke halaman 96. Hanya 2 halaman. Halaman 95 sampai 96 kita bicara tentang kolam. Kita bicara tentang kolam. Baca berulang-ulang tentang kolam ini, sehingga kamu dapat memahami apa itu kolam. Karena kita hanya menyepelekan, disuruh membaca, bukan kamu baca, sehingga susah kamu memahaminya. Apa itu kolam? Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memelihara atau membesarkan ikan. Artinya, ikan atau hewan-hewan yang ada di dalam air. Ada beberapa sistem budidaya ikan yang biasa dilakukan. Jadi dalam materi budidaya ikan ini, kita diperhadapkan ke dalam bagaimana membudidayakan. Ini adalah salah satu kolam, fungsi daripada kolam. Baik, di samping kamu sudah membaca berulang-ulang, kamu akan mendapatkan tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, ringkaskan penjelasan tentang kolam. Ada di sana ringkaskan, di dalam buku kita itu, ringkaskan tentang kolam. Yang kedua, apa pula yang dimaksud dengan bak? Apa pula yang dimaksud dengan bak? Yang ketiga, apa itu akuarium? Buat lagi ringkasan tentang akuarium. Buat ringkasan akuarium. Yang keempat, kita di sana jumpai keramba.
Keramba mungkin tidak kita jumpai di sekitar kita, tapi buat ringkasan tentang keramba. Buat ringkasan tentang keramba. Baik, soal nomor 1 sampai nomor 4 ditulis di buku catatanmu. Sekali lagi, ditulis di buku catatanmu dan dikumpulkan pada awal bulan Desember catatan ini. Dikumpul awal Desember, tetapi perlu kamu kumpulkan sekarang. Kau foto itu yang kau catat tadi, kau foto, kau kirimkan ke WA Pak PP. Kau kirim sekarang, tidak nanti sore, tidak nanti malam, sekarang. Setelah selesai ini. Hanya jam 9 sudah bisa kau kerjakan, kau kirimkan. Ya, jam 9 sudah bisa kau kirimkan. Batasnya hari sampai jam 12 siang ini. Yang perlu kamu kerjakan. Nah, kali ini ada PR yang harus kamu kerjakan. PR-nya adalah kamu cari di sekitarmu. Tak usah jauh-jauh kali, kalau nggak ada ya nggak usah. Cari kolam ada di sekitarmu kira-kira beberapa meter sekitar rumahmu. Yang tidak berbahaya, kamu bisa berkunjung melihat. Kau cari di sekitar rumahmu, kalau ada, fotokan kolam itu. Sangat bagus sekali jika kamu nampak di situ, dipoto kolam itu, kamu pun nampak. Artinya, lalu kamu akan melihat bagaimana bentuk kolam itu, kamu rancanglah membuat kolam kecil. Setelah kamu lihat kolam itu, kamu sudah membuat kolam kecil, rancang kolam kecil. Ukurannya mungkin 80 cm kali 100 cm. Atau lebih besar atau lebih kecil. Sudah saya paparkan pada minggu-minggu yang lalu. Kita akan buat di depan rumah atau di samping rumah atau di belakang rumah. Buat. Ya, dari bahan plastik. Kolam kecil. Jangan tunggu sampai ada perintah lakukan. Karena apapun ceritanya itu bakal kita buat. Jadi pelihara, kalau sudah ada kolammu itu atau sudah ada bekas kolam di situ, bisa kau isi air. Minimal 10 ekor lele dumbo kamu tabur di sana. Minimal 10 ekor lele dumbo. Sehingga itu kamu pelihara dengan makanan kita buat pelet. Ini akan menjadi nilai yang paling tinggi nanti bagi kamu. Oke, selamat bekerja. Tetap di rumah saja. Kita lakukan apa yang sudah bisa kita kerjakan. Sampai jumpa di daring berikutnya. Selamat pagi untuk kita semua.